Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai bagaimana sih cara buat metadata daerah yang tergenang air. Nah, di sini untuk deteksi tergenangnya air itu saya menggunakan metode NDVI. Nah, di sini NDVI itu sudah dijelaskan oleh artikel ini, yaitu di mana NDVI adalah suatu algoritma yang digunakan untuk deteksi badan air. Badan air memiliki kapasitas untuk menyerap secara kuat panjang gelombang, sinar tampak, dan inframerah. Nilai NDVI lebih besar dari 0 maka dikatakan mewakili permukaan badan air, dan jika nilai NDVI lebih kecil atau sama maka dikatakan sebagai permukaan bukan air. Nah, untuk rumusnya yaitu di sini rumusnya yaitu band 3 dikurang band 5 dibagi dengan band 3 ditambah band 5. Nah, kita langsung saja di aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi ArcMap 10.4 yang saya gunakan untuk deteksi daerah tergenangnya air atau tergenangnya banjir. Nah, di sini studi area yang saya ambil itu adalah daerah aliran Sungai Waru. Nah, ini adalah batas das Warunya, dan untuk mendapatkan data SAP das Warunya bisa download di WebGIS-nya BNPB. Di sana sudah tersedia persebaran batas das se-Indonesia. Nah, di sini saya gunakan data citra Landsat 8 di tahun rekamannya itu tahun 2021. Nah, di sini sudah band 3-nya sudah ada, band 5-nya sudah ada. Nanti teman-teman bisa memotong data citranya berdasarkan batas das Warunya. Nah, untuk memotongkan data citranya, teman-teman bisa melihat video saya yang sebelumnya. Nah, di sini untuk menghitung indeks hidrologi atau melihat daerah yang tergenang air, kita harus menggunakan tools kalkulator raster. Nah, nanti di sini kita buka Windows, terus itu bisa pilih pencarian. Nah, di sini teman-teman bisa klik atau ketik kalkulator. Oke, ini kita cari teman-teman sampai muncul tools yang ada. Nah, ini adalah raster kalkulator spasial analis. Nah, ini tools ini yang kita gunakan untuk menghitung indeks hidrologi atau untuk menghitung nilai indeks tergenangnya air atau tergenangnya banjir. Nah, di sini kita buka saja seperti ini, klik. Kita tunggu sampai muncul layar penghitungannya. Oke, ini kita X dulu teman-teman. Oke, pastikan seperti ini teman-teman raster kalkulator. Nah, ini adalah layar bandnya, band 3 dan band 5. Nah, tadi rumusannya itu yaitu band 3 dikurang band 5 dibagi band 3 ditambah band 5. Nah, di sini kita akan hitung. Oke. Band 3 dikurang band 5 dibagi dengan band 3 ditambah band 5. Nah, nanti teman-teman bisa simpan di data C. Kita langsung simpan data C juga bisa, atau simpan di data E. Nah, di sini saya akan menyimpan di data E. Oke, nah sini saya simpan di data E. Terus itu saya buat folder. Saya buat folder sini, foldernya saya buat NDVI. Oke, seperti itu. Terus itu kita klik ini. Kita tulis di sini hasil NDVI, terus itu TIFF seperti ini teman-teman.
Nah, penulisan penamaannya seperti ini, terus itu kita save. Nah, setelah seperti ini kita langsung simpan data penghitungannya. Kita tunggu prosesnya. Nanti kita lihat seberapa besar sih pola spasial tergenang airnya di permukaan lahan pada daerah aliran Sungai Waru ini. Nah, di sini kita close aja ini. Oke, kita tunggu prosesnya teman-teman. Nah, untuk data citranya Landsat, untuk data citra Landsatnya itu teman-teman saya sarankan untuk downloadnya diharapkan datanya bebas dari awan. Nah, ketika teman-teman mengambil ketika teman-teman mengambil data citra yang bebas awan itu lebih bagus ketimbang dari ada yang ada awannya. Nah, ini sedikit tunggu ya. Oke. Nah ini sedikit ada awan, ini awannya, ini awan. Nah, untuk saran saya kalau teman-teman mau membuat peta tergenangnya air atau tergenangnya banjir, itu kita sarankan bebas dari awan. Nah, ini ada awan sedikit tapi tidak apa-apa, ini adalah sebagai contoh saja. Nanti kita akan melihat di bagian hilir sungainya, hilir dasnya gitu, bukan di hulu dasnya. Kita akan melihat di bagian hulu dasnya. Tunggu. Oke. Di bagian hilir dasnya kita akan lihat apakah ada lahan-lahan yang tergenang oleh air atau banjir. Nah, di sini ini adalah hasil dari NDVI-nya. Terus itu ini kita warnakan, klik kanan seperti ini, klik kanan. Terus itu pilih properti. Nah, setelah ini teman-teman bisa pilih yang ini. Terus itu teman-teman bisa sesuaikan klasifikasinya 1 sampai 11 kah, 12 kah, 5 kah, terserah. Nah, aku ambilnya di bagian sini, 7 kelas saya ambil. Terus itu ini aku warnakan. Ini kita warnakan yang bagian ini. Oke. Nah, semakin biru tua itu adalah daerah yang tergenang air. Nah, ini semakin biru tua itulah daerah yang tergenang air. Sedangkan yang ini adalah tidak tergenang air karena ini adalah daerah topografi atau ketinggian tempatnya sangat tinggi ini, dan hutannya sangat lebat. Sedangkan yang bagian sini adalah daerah yang hutannya itu tidak lebat dan banyak lahan di sini banyak lahan terbuka dan datarannya dataran rendah, kemiringannya kemiringan datar, dan ini kita bisa deteksi bahwa daerah yang warna biru tua itu adalah daerah yang tergenang air atau daerah yang berpotensi tergenang air, atau bisa juga kita analisa bahwa daerah itu bisa terjadinya genangan air banjir gitu, tergenangnya banjir. Nah, nanti kita bisa lihat di sini, kita zoom. Oke. Nah, teman-teman, di sini adalah warna biru tua itu adalah daerah yang tergenang air. Nah, nanti teman-teman bisa menghitung kelas intervalnya seperti apa. Itu sesuaikan saja dengan kelas interval yang teman inginkan gitu. Nanti teman-teman bisa dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu. Dari ini itu ke sini itu tidak tergenang air, sini itu cukup tergenang air, dari sini ke sini itu sangat tergenang air gitu, sangat basah. Nah, ini kita bisa juga ganti warna sesuai warna masing-masing warna gitu. Ini kita kasih 8 kelas. Jadi 22 ini,
1, 2, 3, 4. Ada 4 klasifikasi. Itu dari sini ke sini, dari situ dari sini ke sini, dari itu dari sini ke sini, terus itu dari ini ke sini. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari penghitungan indeks hidrologi, yaitu menggunakan metode NDVI. Nah, ini bisa bermanfaat untuk melihat di daerah, di permukaan lahan itu, apakah daerah itu tergenang oleh air atau tidak, apakah daerah itu tergenang oleh banjir atau tidak. Nah, ini untuk metode ini sangat efisien bagi saya. Maksudnya efisien atau sangat cukup lah untuk bisa deteksi genangan air dengan memanfaatkan data penginaran jauh Landsat 8 dengan resolusi menengah, yaitu 30 meter. Ketika teman-teman mau deteksi daerah yang tergenang banjir atau daerah yang tergenang air menggunakan resolusi tinggi, itu sangat lebih bagus lagi teman-teman. Tapi data resolusi tinggi itu kita harus beli. Nah, untuk jangkauan harga citra resolusi tinggi itu sangat ya agak-agak radang-radang mahal, dan juga ya murah-murah gitulah. Nggak juga mahal, nggak juga murah gitu. Nah, untuk tapi kalau teman-teman menggunakan data citra spot, data resolusi tinggi yang dari 8 bisa, itu secara gratis kalau tidak salah. Teman-teman bisa ajukan permohonan di kantor 8. Nanti mereka akan kirim email bahwa pengajuan teman-teman itu untuk meminta data citra resolusi tinggi itu diterima atau tidak, gitu teman-teman. Nah, untuk deteksi daerah yang tergenang air atau tergenang banjir itu, teman-teman saya sarankan menggunakan data sebelumnya, nanti dibandingkan dengan data dari tahun 2021, tahun 2020, 2019, 2018. Itu teman-teman bandingkan. Terus itu sekali lagi, untuk mau deteksi daerah tergenang air ini atau tergenang banjir ini, saran saya data citranya itu bebas dari awan. Itu teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari pemetaan yang kita buat hari ini atau praktek hari ini. Semoga edukasinya sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin analisa atau ingin deteksi hidrologi dengan metode NDVI pada daerah tergenang banjir atau tergenang air. Oke, sampai di sini untuk saya. Nanti di lain waktu saya bisa bikin lagi video mengenai pemetaan. Semoga kedepannya saya bisa buat lagi mengenai indeks hidrologi atau indeks vegetasi dengan algoritma yang berbeda-beda. Nah, sampai di sini saja hari ini. Kalau teman-teman ingin bertanya mengenai pemetaan atau mengenai video ini, silakan komentar. Dan terima kasih teman-teman sudah berkunjung di channel saya, dan terima kasih teman-teman yang sudah dukung saya untuk mengedukasikan pemetaan di channel saya. Nah, untuk mengakhiri ini saya memberikan salam kepada kalian, yaitu salam satu peta.